Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Petani Walet Indonesia, jumpa kembali bersama kami di channel Indo Walet 57. Dan apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya baik. Dan tentunya hasil gedung kita semakin hari semakin membaik juga, produktivitasnya semakin hari semakin meningkat ya. Khususnya buat yang menggunakan produk-produk suara dari Indo Walet 57, baik itu yang didapatkan melalui link ataupun membeli langsung ke kami di Indo Walet 57. Nah, hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di kolom komentar. Karena beberapa tahun atau mungkin beberapa bulan terakhir itu kita sudah jarang sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, karena memang kita membuka konsultasi melalui WA ya, yang kita sudah sediakan di channel Indo Walet 57 ini. Jadi mungkin kebanyakan kita menjawab langsung di WA kita ya yang masuk. Jadi sangat-sangat jarang sekali kita membalas chat teman-teman satu persatu. Tapi itu nanti akan kita kembali akan lakukan bagaimana caranya supaya Indo Walet 57 bisa kembali memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya petani walet Indonesia. Halo, saya Firman Nudung mengajak subscribe channel YouTube Indo Walet 57. Jangan lupa ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman nih, jangan lupa subscribe channel YouTube Indo Walet 57 ya. Yuk subscribe semuanya. Buat si Dante ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membacakan beberapa komentar ya. Yang pertama dari Majid Putri ya. Ini mau tanya Bang, RBW 8x12 2 lantai poinnya 4x8 apakah bagus Bang? RBW 8x12 poinnya 4x8 apakah bagus? Nah, untuk poin sebenarnya idealnya memang 3x3, 4x4 ya. Tetapi kalau Anda ingin membuat poin yang lebih luas itu bagus ya. Contoh ini ukuran gedung 8x12, poinnya 4x8. Jadi mungkin bikin los ya, sampai 8 meter, lebarnya 4 meter. Sebenarnya tergantung juga pada penempatannya ya. Penempatan poinnya di mana ya. Karena jangan sampai misalnya 4x8 poinnya mau pakai poin samping, poin tengah ya. Jadi sebenarnya itu tergantung di mana poin itu berada. Karena bangunan tidak semuanya sama kan. Ada bangunan yang menaranya memang di tengah bangunan, atau rumah monyetnya di tengah, LMB-nya di tengah. Jadi bukan di samping ya. Jadi banyak model-model bangunan yang memang kita harus pertimbangkan dulu. Kita sesuaikan bangunannya seperti apa, kemudian penempatan poinnya di mana dan luasnya berapa ya. Oke, kemudian masih ada juga nih terkait masalah poin. Apakah boleh, ini dari Alfa Sabal ya, Fardi Reski, masih di video yang sama, luas poin. Apakah boleh menggunakan poin ukuran 4x4 pada RBW 4x8? Untuk RBW 4x8 ukuran poin 4x4 saya pikir ini memakan memakan ruang yang cukup luas juga kalau 4x4, sedangkan luas bangunan cuma 4x8. Tetapi semakin bagus poin, semakin besar juga persentase untuk mendapatkan keberhasilan ya. Karena banyak kita temukan gedung yang memang direhab itu di bagian poinnya karena penempatan poin dan juga luas poinnya kurang maksimal ya. Dan untuk ukuran 8x4 itu sebenarnya walaupun 3x4 sudah bagus juga ya, tapi sesuai dengan selera lagi ya. Kalau memang mau dibikin luas 4x4, jadi ruang produksi itu cuma 4x4 meter ya. Kalau misalnya ukurannya 4x8 sama seperti ini. Oke, kemudian salam kenal nih dari Saidi Natajaya. Salam kenal, maaf ingin tanya kalau pakai lampu di ruang poin cocok atau tidak? Mohon pencerahannya, penjelasannya, terima kasih. Oke.
Untuk lampu di void sebenarnya di awal di tahun 2018 saya pernah mencoba menggunakan lampu di void saya di gedung pribadi saya, dan hasilnya tidak bagus, tidak jelek juga. Tetapi pada saat itu memang mungkin ada beberapa burung yang kabur karena mungkin perubahan yang kita lakukan pada saat itu membuat burung tidak nyaman ya. Jadi tergantung lagi sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa. Mungkin penempatan lampu yang saya gunakan itu salah, atau mungkin cahayanya terlalu terang sehingga mengganggu di ruang inap ya. Jadi sebenarnya segala sesuatunya itu harus disesuaikan dengan porsinya ya. Jadi sesuai dengan porsinya, misalnya menggunakan lampunya berapa watt dulu ya, kalau menggunakan lampu di void begitu. Untuk cocok atau tidak cocoknya ya kembali lagi bagaimana cara pengerjaannya, apakah gedung ini memang dari awal sudah menggunakan lampu atau tidak, atau baru ingin coba-coba. Kalau Anda ingin coba-coba, mending tidak usah ya. Oke, buat Saidi Natajaya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau lampu 15 watt ya putih ditempatkan di heksagonal bagus kah Bang? Apa pengaruhnya? Ini buat Siva Mentaya ya, Siva Mentaya. Oke. Untuk lampu di heksagonal itu sudah banyak teman-teman yang gunakan dan hasilnya bagus. Tergantung lagi selera, ingin menggunakan berapa watt, tapi idealnya karena ini kita tidak pernah melakukan riset secara pasti ya berapa watt yang burung suka, jadi kita tidak bisa memberikan jawaban berapa watt yang harus anda gunakan. Jadi logikanya seperti itu, karena ketika saya memberikan bahwa sekian watt berarti kami sudah melakukan riset, yang artinya kita sudah mencoba beberapa lampu yang terangnya berbeda ya, wattnya berbeda-beda, tapi ini belum pernah kita lakukan. Jadi mungkin untuk Anda yang mencoba lampu di heksagonal, mungkin banyak sudah teman-teman yang sudah sharing juga di YouTube berapa watt yang bagus, yang mungkin Anda bisa menjadikan itu referensi ya, apabila hasilnya memang maksimal. Ini kita bicara logika aja, kita tidak mau terlihat pintar, kita tidak mau terlihat ingin menjawab asal-asalan. Jadi sesuai dengan apa yang kita alami, apa yang kita lakukan di lapangan, itulah hasilnya ya. Oke. Next ada Master S ya, Bang, kain jenis apa yang bagus? Ini untuk skat ya, di video kita di bahan skat yang maksimal. Sebenarnya untuk kain di skat tidak ada standar. Sekarang banyak menggunakan karpet, ada yang menggunakan talang air, ada yang menggunakan terpal. Untuk kain sebenarnya kita belum pernah menggunakan kain sebagai skat ya. Biasanya kita menggunakan, kalau bukan terpal ya karpet, kalau bukan karpet ya talang air. Cuma ada beberapa kekurangan dari bahan-bahan itu pastinya. Pernah juga kita menggunakan triplex. Jadi tergantung kondisi gedungnya seperti apa, biaya yang ingin dikeluarkan oleh pemilik berapa. Nah, kita akan memilih bahan yang cocok. Karena kita tidak ingin memaksakan bahwa misalnya harus menggunakan bahan yang harganya mahal, karena bahan yang harganya mahal belum tentu hasilnya maksimal ya, karena sudah banyak terjadi juga menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang mahal tapi hasilnya sama aja, karena semua tergantung penataannya juga, tata ruangnya seperti apa. Oke, kemudian ini dari Muhammad Adriansa, kalau ukuran 4x8 daerah terjunnya luasnya gimana Bang? Itu tadi 4x8 standarnya, 3x4 bisa ya, 2x4 juga sudah bisa dikatakan cukup luas. 2x4 itu jika bangunannya cuma 4x8 ya. Oke, terus ada nih dari Wahyudi di Konsel, walau kita mau kasih tinggi menara gimana Bang? Kan di situ jelas kita buka atapnya. Wah, ini cara rehab gedung ya. Ini di video kita cara rehab gedung gagal tanpa membuat burung kabur.
Kalau kita mau kasih tinggi menara, ya tentu harus ada perombakan ya. Nah, perombakan yang kita lakukan tentu harus kita pertimbangkan juga jika sudah ada populasi burung di gedung kita meminimalisir bagaimana caranya kita melakukan hal-hal yang bisa tidak membuat burung kabur ya. Baik itu dari cara pengerjaannya, waktu pengerjaannya, mungkin Anda bisa akalin, dan tentu setiap perombakan ada resiko yang kita ambil. Entah akan kaburkah burungnya atau seperti apa, tapi itu risiko yang harus kita bayar ya. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa ada satu cara yang memang kita lakukan untuk membuat burung tetap tinggal walaupun kita melakukan perombakan di dalam. Jadi intinya seperti ini, kalau Anda berani ingin melakukan sebuah perubahan di gedung Anda harus berani ambil risiko. Itu aja. Entahkah risikonya burungnya nanti kabur atau populasinya berkurang, nah itu harga yang harus kita bayar karena kita ingin membuat gedung kita jauh lebih baik dari sebelumnya, ya. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab di YouTube. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah komentar, yang sudah bertanya. Mohon maaf kita baru bisa balas sekarang. Dan untuk teman-teman yang lain yang ingin mengkonsultasikan gedungnya bisa langsung ke WA kita di 0823933136 ya, atau Anda bisa komentar di setiap video yang kita upload ke YouTube ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan gedung kita semakin hari semakin membaik untuk petani-petani yang sudah produktif ya, gedungnya sudah produktif. Anda bisa sharing-sharing pengalaman Anda di kolom komentar, bisa membantu kita untuk menjawab komentar-komentar yang teman-teman berikan di YouTube. Anda bisa jawab di kolom komentar juga kalau Anda punya pengalaman di gedung pribadi Anda atau mungkin di gedung-gedung yang Anda kerjakan ya. Terima kasih banyak buat seluruh petani walet Indonesia. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas.